Shalom saudara yang kasih Tuhan. Sebagai manusia yang terbatas dan lemah, kita tidak bisa memahami pikiran Allah sepenuhnya. Tetapi di dalam anugerah Allah, Allah menyatakan hikmat-Nya kepada kita agar kita dapat hidup selaras dengan kehendak-Nya. Salam jumpa di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, setiap kita pasti pernah bermimpi ya. Mimpi itu bisa bermacam-macam. Ada mimpi yang indah, ada mimpi yang menakutkan, mimpi yang menyedihkan, mimpi yang aneh juga ada begitu ya saudara, dan lain sebagainya. Kita pasti pernah mengalami yang namanya mimpi. Dan ketika mimpi itu jadi satu mimpi yang berkesan, mimpi yang menyenangkan, kita pasti akan berusaha untuk mengingat-ingat lagi mimpinya. Bahkan mungkin kita cerita kepada orang lain, tadi malam saya mimpi ini loh. Nah tapi menariknya saudara, ketika kita berusaha untuk menggali, mengeksplor kembali mimpi itu, seringkali kita justru tidak menemukan apa-apa. Kita semakin kehilangan detailnya. Yang hanya kita ingat adalah ya gambaran-gambaran atau kilasan-kilasan yang ya tidak begitu jelas dari mimpi kita. Nah saudara, begitupun dengan hikmat Tuhan. Ketika kita berusaha untuk memahami, menyelidiki, atau bahkan menguasainya, kita justru akan semakin tenggelam di dalam sebuah perasaan kewalahan. Pada dasarnya saudara, memahami seutuhnya pikiran Allah itu adalah sesuatu yang mustahil. Itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Nah saudara, itulah kenapa di awal kitab Pengkhotbah, ketika pengkhotbah telah membulatkan hati untuk memahami hikmat dan pengetahuan, dia juga menyadari bahwa ini pun adalah usaha menjaring angin. Bahkan ada satu bapak gereja, Agustinus, dia berkata bahwa jika Allah itu bisa dipahami seutuhnya, yaitu bukan Allah. Seperti perenungan kemarin, saudara, memiliki hikmat itu semestinya membawa kita kepada kerendahan hati. Bukan justru membawa kita kepada sebuah perasaan kita ingin menguasai semuanya, ingin mengetahui segalanya. Maka dari itu, saudara, mari saat ini dengan kerendahan hati kita membuka Alkitab kita. Dan kita membaca bersama-sama Pengkhotbah pasal yang ke-7 ayat 23 hingga yang ke-29. Semuanya ini telah kuuji dengan hikmat, kataku. Aku hendak menjadi bijak, tetapi hikmat itu jauh dariku. Apa yang ada itu jauh dan sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Aku menunjukkan perhatianku untuk memahami, menyelidiki, dan mencari hikmat dan kesimpulan, serta untuk mengetahui betapa tololnya kefasikan itu dan betapa konyolnya kebodohan itu. Aku menemukan sesuatu yang lebih pahit daripada maut. Perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Orang yang disenangi Allah terhindar darinya, tetapi orang yang berdosa ditangkapnya. Lihat, kata pengkhotbah, inilah yang kudapati. Satu demi satu kujalin untuk mendapatkan kesimpulan. Apa yang masih kucari tetapi tidak kudapati, aku mendapatinya hanya pada satu orang di antara 1000, tetapi tidak kudapati pada seorang pun di antara perempuan. Lihatlah, hanya ini yang kudapati. Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Saudara, pengkhotbah memulai perikop ini dengan pengalamannya untuk mencapai hikmat. Tetapi di dalam refleksinya, pengkhotbah masih merasa bahwa hikmat itu jauh daripadaku. Nah saudara, kata jauh ini menarik, karena artinya pengkhotbah itu belum sekalipun berada dekat pada hikmat atau bahkan memahami hikmat itu sedikit pun. Analoginya begini saudara, bayangkan saudara ingin mengecek keadaan sebuah handphone yang baru. Nah, untuk sampai kepada handphone yang baru itu kan perlu yang namanya proses. Saudara perlu pergi dari rumah, datang ke tempat di mana handphone itu dijual, memegangnya dengan tangan saudara sendiri, tanya kepada yang jual, bahkan juga mengeceknya sendiri begitu ya saudara. Nah, kalau kita menggunakan analogi seperti ini, maka pengalaman pengkhotbah mencapai hikmat itu belum sampai kepada tahap di mana dia dekat kepada hikmat itu. Padahal pengkhotbah sudah menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan hikmat dan kehidupan. Dia bahkan bertanya, apa yang ada itu jauh dan sangat dalam. Siapa yang dapat menemukannya? Mau orang sepintar apapun, setua apapun, seberpengalaman apapun, tidak ada yang bisa memahami hikmat Tuhan seutuhnya.
Firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang ke-28 ayat 20 sampai yang ke-23 berkata bahwa hikmat itu dari manakah datangnya dan akal budi di manakah tempatnya. Ia terselubung dari mata segala yang hidup, bahkan tersembunyi bagi burung di udara. Itulah sebabnya saudara di dalam ayat yang ke-25 pengkhotbah menyebutkan semuanya ini sebagai sebuah kegilaan yang bodoh. Nah, saudara, meskipun tampak mustahil, ada beberapa pemikiran yang ditemukan oleh pengkhotbah di dalam perenungannya. Di dalam ayat 26 misalnya, pengkhotbah menyadari adanya semacam pemikat yang digambarkan dengan perempuan yang adalah jala, yang hatinya adalah jerat, dan tangannya adalah belenggu. Kemungkinan, saudara, ini berbicara tentang godaan untuk hidup di dalam dosa, godaan untuk hidup di dalam kebodohan. Namun, orang yang hidup dengan hikmat, yang digambarkan sebagai orang yang disenangi Allah, diberikan Allah kekuatan untuk menghindari dan mengenali godaan tersebut. Pengkhotbah bahkan menyadari bahwa dengan hidup berhikmat, bukan manusia yang akhirnya belajar untuk tahu bagaimana caranya hidup, tetapi Allah yang justru beranugerah memberikan kekuatan kepada manusia untuk menjalani hidupnya dengan menghindari godaan-godaan tersebut. Godaan itu tetap ada, tetapi manusia diberikan hikmat untuk bisa melihat bagaimana caranya saya terhindar dari godaan ini. Nah, selanjutnya pengkhotbah juga menyadari bahwa orang yang hidup di dalam hikmat itu sedikit sekali, saudara. Pengkhotbah berkata di dalam ayat 28 bahwa ia hanya mendapati 1 orang di antara 1000, tetapi tidak kudapati pada seorang pun di antara perempuan. Nah, saudara, pengkhotbah di sini tidak sedang merendahkan wanita. Justru kemungkinan pengkhotbah di sini sedang menunjukkan bahwa dia pun terbatas. Ketika dia berusaha untuk mempelajari hikmat, pemikirannya terbatas. Mungkin wanita yang dia temui itu sedikit. Itulah sebabnya dia tidak menemukan satupun wanita yang hidup di dalam hikmat. Bahkan pria pun di dalam 1000 orang, dia hanya menemukan 1 orang saja. Nah, saudara, ketika kita berusaha memahami sesuatu yang namanya manusia, kita pasti selalu dibatasi oleh sesuatu. Kita dibatasi oleh energi kita, dibatasi oleh lingkungan di sekitar kita, dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ruang di mana kita bisa bergerak, kesehatan, dan lain sebagainya. Tidak ada seorang pun yang bisa memahami segalanya di dalam hidup ini. Saudara, meskipun berbicara tentang beberapa hal, poin utama yang sebenarnya ingin ditekankan oleh pengkhotbah di bagian ini adalah hikmat Tuhan itu terlalu tinggi untuk bisa manusia pahami. Mencoba memahami hikmat itu seperti mencoba memahami samudra yang luas atau alam semesta yang begitu besar. Kalau samudra atau semesta saja tidak ada satupun yang bisa memahami dengan utuh, siapakah kita, ciptaan yang kecil, yang berusaha memahami pikiran Allah, yang berusaha memahami hikmat Allah sepenuhnya? Nggak mungkin, saudara. Oleh sebab itu, saudara, ada 2 hal yang bisa kita renungkan hari ini. Pertama, mari menyadari bahwa mengenali hikmat Tuhan adalah anugerah, bukan hasil dari kerja keras kita. Hikmat itu dinyatakan oleh Allah dan bukan merupakan sesuatu yang kita bisa kejar atau kita bisa kuasai. Yang kedua, mari dengan rendah hati bersyukur untuk hikmat yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya, baik yang kita baca maupun yang kita dengar. Kita bersyukur karena selama ini Roh Kudus telah menuntun kita supaya kita bisa mengerti sedikit demi sedikit hikmat yang Tuhan nyatakan melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita terus tekun merenungkan firman Tuhan dan berdoa supaya Tuhan beranugerah menyatakan hikmat-Nya setiap hari di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami menyadari bahwa hidup kami tidak bisa dilepaskan oleh anugerah Tuhan. Bahkan ketika kami berusaha untuk hidup di dalam hikmat, itu semua tidak lepas dari anugerah Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami tidak bisa hidup sebagai orang yang menguasai hikmat dan pikiran Tuhan. Kami hanya dapat hidup melalui anugerah yang Tuhan nyatakan, meskipun itu sedikit demi sedikit. Tolong kami ya Tuhan untuk selalu menyadari anugerah Tuhan dan mau tekun merenungkan firman Tuhan, karena kami tahu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang indah di mana kami boleh merenungkan firman Tuhan bersama-sama pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang boleh terus menuntun dan membimbing kehidupan setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.